guys, apa kabar semua? Berjumpa kembali dengan saya di channel Nasirames TV. Di video kali ini saya mau membahas sedikit biografi dan perjalanan karir The Godfather of the Broken Heart, The King of Campursari, almarhum Mas Didi Kempot, yang kemarin pada tanggal 5 Mei 2020 telah berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Check it out. Lahir dengan nama Dionysius Prastio atau lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah 31 Desember tahun 1966 dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah 5 Mei tahun 2020 pada umur 53 tahun. Adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan dangdut atau keroncong dangdut dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Rantau Adi Gudel, dikenal dengan Mbah Rantau. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mami Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campursari dan penulis lagu yang populer. Ia memulai karirnya sebagai musisi di jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga tahun 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987 hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasannya sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Hal itu juga menjadi alasan Didi Kempot sering menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagu ciptaannya. Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boy dan sad girl yang tergabung dalam Sobat Ambyar dan mendahului Didi Kempot sebagai Godfather of the Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Awal karir Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan kendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Pada tahun 1987 Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Dari situlah julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar terbentuk, yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label musik studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalnya di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi Kempot yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Tahun 1993 hingga tahun 1999 awal kesuksesan. Stasiun Balapan,
yang menjadi latar tempat lagu Didi Kempot yang berjudul Stasiun Balapan, menceritakan perpisahan terhadap seseorang yang akan pergi menggunakan kereta api. Karya ini membuat Didi diangkat menjadi duta kereta api Indonesia oleh PT KAI. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakannya sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di Eropa. Pada tahun 1996, ia mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, ia mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suketeki pada tahun 2016. Lagu tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Didi Kempot sebagai penulis lagu mengatakan bahwa ia tidak menolak jika lagu-lagunya dibawakan ulang oleh penyanyi lain, selama penyanyi tersebut meminta izin padanya, karena setiap karya yang ia hasilkan memiliki hak cipta. Ia menganalogikan bahwa seseorang yang membawakan ulang sebuah lagu tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini, ia mengaku belum menerima royalti dari hal tersebut. Didi Kempot mengatakan banyak musisi yang tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seseorang. Sebagai penulis lagu dan penyanyi, ia juga merasa dirugikan karena pembawa ulang lagu mendapatkan royalti sedangkan pencipta tidak mendapatkannya. Didi Kempot meninggal pada 5 Mei 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia bagian Barat dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat serangan jantung. Ia sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 15 WIB pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di tempat pemakaman umum Desa Majisem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, berdekatan dengan makam anak sulungnya. Sobat Ambyar, sebutan komunitas penggemar Didi Kempot. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot. Namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boy dan sad girl. Para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambyar mayoritas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Eksistensi para penggemar muda ini membuat Didi Kempot dinobatkan sebagai The Godfather of Broken Heart, Bapak Loro Ati Nasional, maupun Bapak Patah Hati Nasional. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta, idola kaum milenial. Saat ini Didi Kempot menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, ia memperlakukan penggemarnya layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung.
Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, ia diberi gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lantunan lagunya. Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu. Hampir sebagian lagu-lagu yang diciptakan Didi Kempot menggunakan bahasa Jawa bertemakan patah hati dan kesedihan. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalaminya. Di beberapa lagunya, Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagu-lagunya seperti Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Perawan Kalimantan, Parangtritis, Pantai Klanyar, Tanjung Perak, Tanjung Mas Ninggal Janji, Magelang Nyimpen Janji, Ademe Kuto Malang, Kangen Magetan. Itulah beberapa judul lagu Didi Kempot yang menggunakan nama-nama tempat di berbagai wilayah Indonesia. Lirik-liriknya tetap menceritakan tentang patah hati. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu ciptaannya. Walaupun tidak semua tempat yang dijadikan lagunya punya pengalaman khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi tempat tersebut. Ide membuat lagu dengan nama tempat tersebut juga ada yang datang ketika Didi Kempot sedang berjalan-jalan dan mendengar tentang cerita-cerita dari warga setempat. Ketertarikan ia membuat lagu dengan menyebut nama-nama tempat karena ia juga yakin sebuah tempat pasti punya kenangan tersendiri bagi setiap orang. Berikut ini daftar penghargaan yang pernah diperoleh oleh Didi Kempot. Mungkin cukup sekian video biografi dan perjalanan karir The Godfather of Broken Heart almarhum Mas Didi Kempot. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian ya guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.